Ochan Siagian. Johan. Gimana kabar Chan? Tos dulu dong. Tos corona dong. Tos corona. Oke. Oh gitu ya. Oh iya. Balik lagi di konten gua di channel Johan Jo. Hari ini gue bersama Ochan Siagian, Ya. yang lagunya saat ini lagi viral banget di TikTok, di Instagram, itu juga di Instagram-nya ceweknya. Wah. Gimana perasaan lu? Gimana Chan? Perasaan lu deh. Pertanyaan pertama nih, perasaan lu gimana nih? Lagu lu yang joget cewek-cewek gemes-gemes gitu gimana? Kalau misalkan awalnya banget tuh Jo ya, gua kaget nih. Kaget. Ada sebenarnya satu cewek yang awal bikin TikTok. Ih, kok ada yang bikin TikTok? Nah, joget-joget gitu kan. Nah, terus ya udahlah, biasa aja tadinya gitu mikirnya. Terus gua tinggal tidur. Besoknya tuh udah 7.000. Tepuk tangan dulu dong. Penonton. Gua tinggal tidur tuh seharian tuh, Chan? Iya, seharian. Temen gua ada yang bilang kan, "Bang, lagu lu rame nih di TikTok. Gimana cara liatnya? Gua nggak ngerti. Gua nggak ngerti kan." Oh, maksudnya bukan TikTok. Iya, gua install tuh TikTok. Terus gimana cara ngeliatnya? Gua ajarin. Gua liat udah 7.000 video pakai lagu itu gitu. Anjir. Gokil. Ya gua liat satu-satu ya. Apa ya? Kan gua ngeband juga nih, Jo. Iya, Stand-Alone ya. Ya gua paham lah karakter-karakter fanbase band gua gitu ya. Ini kayaknya bukan Ini di luar jalur lu ya? Bener di luar jangkauan apa ya, Vosa gitu. Ini kok ada yang anak rumahan banget gitu ya. Begitu cewek-cewek bening-bening banget, Jo. Anjir, gua kaget gitu ya. Nah, terus gua lihat komen-komennya. Ya emang sih apa ya, mereka kebanyakan nggak tahu gua siapa gitu. Gua dari band mana. Cuman tahu karya lu doang. doang. Gua cuman tahu lagunya doang. Tapi di satu sisi gua lu ada proudnya dong, kayak bangga banget kan. Wah. Maksudnya gini, Jo, gua jelasin. seru nih. Kita kan misalkan buat lagu nih, musisi gitu. Kalau misalkan lagu kita di cover sama orang kan seneng gitu ya. Iya, ada kebanggaan tersendiri. Ini cara bentuk lain. Ih, kok mereka joget-joget gitu. Awal itu kayak satu apresiasi yang beda. Iya, yang beda ya. Gua makanya anjing, ini rasa yang gua rasain ini kok beda banget gitu ya. Gua bangga lah sebenarnya, bangga, cuman ya gua juga bangga sebagai temen lu. Pas gue liat pertama kali tuh, wah anjir, cakep banget. Iya, gitu cakep-cakep semua ya. Pas gue liat lagi, buset dah, kagak ada yang jelek, Bray. Kita hucina semua, gila, bener-bener banget. Gila, kata gue Ochan nih. Tapi itu lu follow-follow gak? Mereka pada follow lu gak? Iya, pada follow. Gua naik 10.000 satu hari, Jo. Gila. Berarti sekarang tuh udah berapa lama nih? Dari lagu lu yang viral banget itu? Udah 3 bulan sih. 3 bulan. Wah, berarti naiknya bisa. Wah, banyak banget. Iya, ya. banyak banget. Salut, Chan. Nah, ngomongin lirik nih, kan gak gampang ya bikin lirik yang sesimpel itu dan nyangkut gitu di para cewek-cewek gemes itu segala macam. Itu lu gimana sih cara bikin liriknya tuh? Kayak lu bikin apa judul yang pertama? Fuckboy. Bisa kepikiran bikin lagu itu? Sebenarnya itu emang keresahan pribadi sih, Jo. Lu pengen jadi fuckboy apa? Iya, emang udah fuckboy? Enggak, gua pengen. Temen-temen orang pengen sukses jadi fuckboy lu anjing. Sukses dong, fuckboy. Sukses dalam cinta gitu. Oke. Sukses dari segi finansial udah oke dia. Tinggal percintaannya tinggal gini ya doang nih, belum nih. Iya, bener. Tapi sekarang pas lagu lu meledak, lu kan tinggal pilih doang tuh, tinggal udah banyak teman-teman gue bilang pada gitu, lu sebenarnya punya potensi jadi fuckboy tau, Chan, gitu. Tapi gue nggak punya bakat sebenarnya. Gue bener. Seru deh. Nah, balik lagi ke inspirasinya emang kerasaan ya, maksudnya. Gue kan apa ya, waktu deketin cewek itu emang serius lah gitu, bucin banget lah. Pokoknya udah jalan lurus-lurus banget gitu. Gue turutin apa yang dia mau gitu. Tapi ujung-ujungnya gagal juga gitu. Anjir, gue udah baik-baik kok gagal juga, mendingan gue jadi fuckboy gitu. Oh, gitu awalnya. Sampai lu sempat mau pindah ke Jakarta ya dari Bandung. Iya, anjir. Lu tau gak? Itu parah banget itu. Tapi sampai segitunya, tapi gue yakin tuh pasti cewek nyesel tuh. Ya gak, Brek? Wah, sekarang Ochan lagunya viral. Makasih lah. Iya kan? Pasti lah. Wah,
Kesel pasti Chan. Sampai. Nah. Bilang makasih dong. Makasih. Sudah menjadi inspirasi lagunya Ochan yang fuckboy. Makasih. Tapi dia nge-DM loh. Makasih. Buat kamu, makasih ya. Sudah menjadi inspirasi saya dalam bikin lirik lagu ini. Yoi. Tapi emang kadang tuh kita sebagai musisi sih perlu inspirasi ya, entah itu kita patah hati bisa bikin lirik, entah kita lagi down juga kita bisa bikin lirik, bener Iya, gak? iya benar. Masalahnya gue apa ya? Di saat bahagia gue nggak bisa bikin lirik gitu. Nah itu karena udah kesenangan Chan, kita kan gitu kayak wah besok gue jalan nih sama dia nih, jadi udah gak ada waktu buat mikirin karya. Iya. Pas lagi sedih-sedihnya. Pas lagi sedih-sedihnya kan kita mau keluar juga males, ya kan bad mood segala macam. Wah, udah nulis lirik lah. Akhirnya meledak lagu lu. Sekarang udah berapa view-nya? 3,8 3,8 juta. Oh, Di TikTok udah 70.000 video. Gila, gua sama sekali agak bisa Chan bikin kayak gitu. Ya gue juga nggak bisa sebenarnya. Gue nggak nyangka sih, cuman kayaknya mungkin apa ya, relate ke banyak orang kali ya, banyak orang cupu yang kayak gue merasa kayak gitu. Ya gitu sih kayak gitu. Malah single pertama gue tuh berat banget Jo. Apa sih? Sentimental judulnya. Oh iya gue tahu Iya, yang solo lu itu. Iya, cinta beda agama gitu. Ya kalau dari teman-teman deket gue yang komen gitu, dari 2 lagu ini mereka bilang lagu pertama gue berat banget gitu. Nah di Fuckboy kan ringan banget nih. Iya. Nah jadinya single gue nanti ngikutin yang ini yang ringan-ringan aja. Benang merahnya Iya udah. Fuckboy. Gak usah yang berat-berat gitu. Jadinya gitu sih. Karena emang orang Indonesia tuh lebih kayak yang relate lah sama kehidupan dia ya kan. Kayak misalkan fuckboy, wah itu kebanyakan cewek apa cowok sih Chan? Yang kebanyakan cewek sih serius gue. Mungkin karena dia merasa dirinya fuckgirl juga gitu. Iya serius. Iya. Tapi kenapa next selanjutnya lu bikin judul yang Wah, udah aneh-aneh. Gua numpang promo ya. Iya. Minggu depan gua bikin, jadi gua kan selama ini Jo punya impian gitu. Oke. Gua nabung gitu, pengen beli mobil. Oh, tapi kan udah banyak banget duit kan. Nabung stadion lot kan udah banyak lah. Iya. Gua pengen beli mobil gitu kan. Jadi single gua yang ketiga judulnya Mobil Baru. Oh, tapi udah beli? Udah? Belum. Tapi kalau tadi ditanya udah beli. Udah beli. Musim lagi corona. Corona, iya. Jadi dealernya banyak yang tutup. Iya. Maksudnya gua berkaca dari lagu yang ringan gitu tadi. Ya maksudnya gua lagi pengen beli mobil, ya udah kenapa nggak bikin lagu gitu. Iya, itu juga kayaknya relate juga sih buat semua orang sih. Kayaknya semua orang tuh pengen punya mobil pribadi sendiri, bener gak? Iya benar. Gua nanti makanya gua pengen, ya maksudnya gua nggak berharap kayak seviral Fuckboy juga. Gua pengen ngutarakan apa isi hati gua doang gitu. Cuman kayaknya seru nih nungguin komennya gitu. Apakah ada yang relate apa enggak gitu. Tapi bagus sih kayak gitu, bikin lirik sesuai sama kita dan orang yang denger juga kayak wah anjing nih relate banget nih sama gua nih gitu. Iya. Di komen-komennya juga pada gitu sih gitu. Dengan lagu ini gua merasa jadi ganteng gitu. Nggak tahu dah. Oke, itu kan cerita tentang lirik dan lagu Fuckboy ya? Iya, benar-benar. Sekarang kita balik ke lanjut ke single kedua. Lu sama apa? Sama Okin ya. Okin dari Liong. Liong. Itu juga meledak juga Cad anjir. Salut gua bangga sebagai temen lu. Lagu lu viral semua. Itu gimana ya? Kalau secara musik emang beda Jo, tapi materi liriknya sama-sama ringan sih gitu. Iya, emang ringan. Emang relate gitu. Relate benar. Dan metode yang dipakai sama promosi bukan promosi sih. Meledaknya di TikTok juga gitu. Berarti lu udah tahu benang merahnya nih. Lu buat single ketiga lu harus bikin kayak gimana yang tadi kan. Iya, tapi nggak tahu sih maksudnya. Karena viral itu emang kita nggak bisa nentuin. Iya. Gitu. Itu dari segi musik tuh yang bikin lu kan featuring sama Okin kan? Okin. Itu dari segi musiknya, aransemennya siapa yang bikin tuh? Apa lu berdua atau lu sendiri? Jadi waktu kita emang nggak pernah ketemu Jo aslinya. Jadi emang temenan di Instagram, follow-followan, sering komen-komenan di DM gitu kan. Kayaknya asik nih kalau kita bikin single, kata Okin gitu kan. Terus itu lu follow-followannya semenjak si Fuckboy viral? Iya, semenjak Fuckboy. Kayaknya asik nih bikin ini.
ada materi enggak gitu. Emang gue sebenarnya basicnya bukan penulis lagu ya, Jo. Maksudnya bukan penulis lirik gitu. Dia SH juga sebenarnya nulis si Beng semua ya, Beng. hampir rata-rata beng semua kan. Cuman gue lebih fokus ke sound gitar ya, sama lah Iya, kita. gue nggak bisa, dulu gue nggak bisa nulis lirik sama sekali. Iya, gitu. iya. Jadi lebih fokus ke sound gitar, pengen modern gimana atau gimana gitu, ngulik-ngulik gitu kan, layer-layer gitu-gitu ya. Gue lebih fokus gitu sih sebenarnya gitu. Cuman gue udah punya apa ya, gue punya melodi. Sebenarnya melodi ini gue udah sempet tawarin juga ke anak-anak sebenarnya. Kebetulan kayaknya emang gue tawarin ke anak-anak, kayaknya emang gak cocok kali ya. Kurang masuk ya, Kurang masuk bener. karena emang jadul banget, begitu slow banget kan sebenarnya gitu kan. Kayak gue misalkan juga punya materi tapi nggak masuk ke Summer Rain ya, dengan gue garap sendiri. Iya gitu ya. Dan anehnya di gua sendiri juga nggak cocok, Jo. Kan iya kan, maksudnya materi kayak fuckboy atau sentimental kan ketukannya apa ya, 4/4 gitu. Gua ngerti lah pokoknya cepet gitu lah. Iya. Yang lagu ekspektasi ini rada sedikit slow tapi melodinya emang jadul sih gitu kan. Iya, vintage ya. Iya, kebetulan si Okin Emang suka dia beat-beat kayak begitu. Iya, pas gua kasih dia ke-trigger. Dia maksudnya kepancing, kayaknya asik nih gitu. Gua ngirimnya intronya cuma 15 detik nih. Besoknya gue terima WhatsApp dia udah selesai 3 menit, anjir gitu, maksudnya gila juga nih Shokin, udah tiba-tiba udah begini nih gitu. Berarti base melodi awalnya itu dari lu dulu. Iya, intronya ya. Terus dilanjutin sama Okin. Ya, dia bikin musiknya sama nada vokalnya. Lanjut lagi kita bikin temanya tentang apa ya? Bikin maksud gue dari arrangement berarti udah lanjut ke tema. Lagu itu belum ada lirik ya? Belum ada lirik ya? Oke. Masih ada nada vokalnya doang. Katanya tuh Okin sebelum dia punya kegelisahan kayak apa ya? Dia bikin Q&A gitu. Banyak nih orang-orang atau followers dia yang udah jatuh cinta sebelum ketemu gitu. Jadi ketemunya udah jatuh cinta lihat foto doang. Medsosnya. Iya, lihat medsosnya, fotonya, editannya soft gitu dia udah baper gitu. Iya. Padahal belum pernah ketemu gitu. Dari berawal dari ide gitu kan. Ya udah kita bikin liriknya. Nah, ya udah deh kayaknya lu aja sih Kin yang bikin liriknya, soalnya gue mentok nih. Soalnya gue yang punya melodi, gue mentok bikin liriknya. Terakhir dia bikin, ini lucu nih ceritanya. Ya udah Chan katanya. Kalau misalkan ada apa yang mau direvisi aja. Ya udah gua revisi sedikit udah selesai. Berarti emang lirik base-nya itu dari si Okin, terus lu ada penambahan lirik. Dan itu akhirnya viral juga. Iya, viralnya karena TikTok juga, Jo. Pelajaran yang gua ambil dari 2 lagu gua yang viral ini, kayaknya kejujuran penting banget sih, Jo. Iya. Kejujuran. Keresahan. Iya, kejujuran itu sama ini penting banget sih kayaknya gitu sih yang gue tangkap, sama ringan-ringan tadi ya. Kalau berat kayaknya penonton Indonesia bakal orang-orang Indo tuh lebih suka yang ringan-ringan. Lirik SH juga ringan-ringan, lebih ke seharian. Jadi orang lebih nangkep ya. Sekarang kita bahas masalah band ya, Stand Alone. Gimana nih progresnya, lagi apa nih di masa-masa pandemi ini? Stand Alone sebenarnya kita lagi proses album kedua ya, Jo. Cuman karena pandemi ini kita jadi lebih apa ya, manggung udah nggak ada, jadi kita harus dipaksa buat lebih kreatif di bidang digital, Jo. Kayak misalnya konten-konten lah gitu. Konten begitu kayak live di rumah kayak gitu. Ya apalagi ya, konten talk show kayak gini. Ini penting juga ya, konten ngobrol gini, maksudnya ngasih sharing sama edukasi ilmu buat teman-teman yang di luar sana yang pasti bermanfaat lah, gue yakin, biarpun satu pasti bermanfaat banget. Karena gitu di luar sana juga masih banyak yang kayak gue lah, ibaratnya kagak pede dengan adanya konten sharing kayak gini, mungkin bisa menjadi lebih percaya diri bikin lirik ya. Bener banget, sempat kita obrolin. Gue sendiri jujur sering banget nonton YouTube yang konten ngobrol, kayak misalkan kayak ngobam atau atau siapa ya, The Rap Show, banyak banget lah pokoknya konten-konten ngobrol Raditya di sampai itu kayak ngebuat percaya diri kita nambah ya, Chan. Iya bener banget sih. Gue juga sebenarnya nggak pede bikin konten kayak gini, tapi ya maksudnya kan basic kita anak band, cuman bikin konten kayaknya kultur baru gitu ya. Tapi ya udahlah gitu. Tapi ini kan juga kita sharing-sharing, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman di sana. Tapi gue yakin pasti bermanfaat sih. Iya, balik lagi ke Stand Alone ya. Album kedua ini kita sekarang lagi proses apa ya? Lagi penggarapan full lah gitu. Kalau misalkan rekaman udah beres sih, Jo. Oh, rekaman udah beres ya? Di Basecamp ya? Iya, album kedua ini emang udah dinanti-nanti banget
Fosa banget ya. Soalnya udah lama banget soalnya vakum. Terakhir bikin album kapan ya? 2014. Oh iya lah, pantes lah, Fosa lah. Iya, gimana ya? Kita Nungguin salah satu banget. band beruntung sih, maksudnya dengan materi album yang pertama bisa Banyak job, bisa banyak job, bisa survive bertahun-tahun gitu dengan materi yang satu album. Jarang banget sih gitu. Tapi gue punya tanggung jawab juga bahwa album kedua harus ya. lebih bagus dan lebih inilah ya. Iya ya, harus ada juga malah Harus itu ada. ya. Sekarang udah proses ya 90% lah gitu ya. Itu isinya lu kayaknya gue dapat bocoran nih, bakal featuring sama beberapa featuring artis-artis lah ya. Iya. Misalkan di Tapi boleh dibocorin nggak sih, Bre? Boleh. Ada Om PMR, ada Asep Balon, ada Dorman Manik, ada Joni Agung, ada Tip X juga, Tip X. Nah, itu gue penasaran banget tuh sama materinya. Soalnya gue juga dari dulu kan dengerin ska kan, Tip X. Iya. Cuma gue penasaran nih, SAH kolaborasi sama Tip X. Jadinya gimana gitu ya. Ya, maksudnya ini apa ya? Salah satu pelebaran pendengar lagi sih, Jo, kembali. Benar, memperluas ini ya, apa? Jangkauan pendengar. Iya. Ya, sebenarnya bulan depan tuh kita udah memasuki 10 tahun. Oh. 10 tahun berkarya gitu. Mudah-mudahan iya, harusnya sih kita launchingnya di pas 10 tahun itu gitu, Jo. Ya, Tapi kita nggak lagi tahu keadaan lagi kayak begini, Chan ya. keadaan lagi pandemi kayak gini, konser nggak ada yang bisa, nggak ada dapat izin, nggak tahu nih bakal rilis secara digital aja atau bakal ada launching. Kita lihat gimana aja nanti. Iya, bulan depan. lihat kondisinya ya. Iya. Yoi, gila lu featuring sama artis-artis gede gitu. Gimana perasaan lu, Chan? Wah. Dengan lu zaman dulu pasti lu dengerin Tip X dong. Iya. Sekarang lu bisa featuring, bisa kolaborasi bareng vokalisnya. Iya. Lu gimana lu perasaan lu? Setelah lu solo lu viral itu, Iya. ternyata lu dapat kejutan lagi nih. Wah, gue bisa featuring nih bareng ini nih. Gue dengerin Tip X itu misalkan dari SD tau, Jo. Iya, gue juga. Iya. Oke, gue sangat penasaran banget materi lu bakal kayak gimana nanti featuring sama si Tresno ya? Tresno. Perasaan gue ya kaget aja sih, maksudnya buset, emang gue musisi yang gimana sih gitu, maksudnya bisa featuring sama mereka. Tapi apa ya kita nggak ada yang tahu, Jo. Gue juga bukan dari kalangan apa ya, orang musisi yang bener-bener banget lah gitu. Apalagi gue sama lah kayak gue lah. Lu tau gak sih, Jo? Gue sebenarnya dari kampung banget sih, Jo. Tapi sekarang lu udah dikagumi cewek-cewek milenial. Gue SMA denger Party. Anjir. Seno Party. Gue SMA denger lagu Tebar Pesona biar tau lu. Wah, masa serius lu? Gila, gue tua banget Iya, dong. kan media kemarin kan YouTube doang kan yang apa? Telah hilang sudah semua. Oh iya, kembali. Ya kembali tuh dengan gaya lo yang hollow body, Macbeth ya, di pastel gitu. Gue ikutin banget gitu, maksudnya gue senang banget lah, makanya gue ngeband sama Stand Your Alone itu banyak banget cita-cita gue yang terkabul gitu aja. Oke. Di masa-masa pandemi kan kita berapa bulan sih? 3-4 bulan. 4 bulan. 4 mau ke 5. Schedule tuh sebenarnya banyak yang ke postpone ya. Iya, postpone. Ada yang cancel juga. Iya. Kita kan kangen banget manggung. Setelah lu manggung sama SAH, lu bakal gimana sih? Iya, kangen banget ya. Sebelumnya gue udah nonton si Bibi Gaskin nih, Oke. dia sempet manggung Iya. kan di salah satu TV nasional. TV, iya. Dia ngomong, gue kangen banget nih manggung nih, makanya sekarang nih kayak, wah, meluapkan gue selama 4 bulan nih. Dari lu sendiri gimana, Chan? Pas lu nanti suatu hari, misalkan beberapa bulan kemudian gitu, setelah pandemi ini kelar, lu manggung, lu bakal lompat-lompat kah? Bakal seantusias apa sih lu? Gue bakal apa ya? Bakal ngeluarin semua aura gue. Anjir. Cewek-cewek ya? Iya. Gue fuckboy. Iya. Intro udah nyala gitu, gue naik dengan wah gitu deh. Ya gue keluarin semua aura gue, aura cool gue, aura rockstar gue gitu ya. Ya buat apa ya? Buat bikin situasi di satu lapangan itu, di suatu venue itu terbakar aja. Anjir, gue kangen banget sama Ochan, gue kangen banget sama Stand Your Alone gitu. Gue kalau manggung sih nggak pernah loncat. Karena perut gue udah gede banget ya, maksudnya lagu-lagunya juga susah buat loncat. Tapi gue juga penasaran juga nih. Iya. Kalau emang ada panggungan SAH yang dekat-dekat, gue juga pengen nonton juga. Oke. Tadi kita udah ngobrol dan minum bareng sama si Ochan.
dengan lagu viralnya Fuckboy dan bandnya juga Stand Alone. Jadi demikianlah konten di Apa channel gua. nama kontennya? Belum ada. Belum ada ya. Thank you teman-teman buat yang nonton, semoga ada gua harap sih bakal banyak pelajaran yang kalian terima gini. Bakal ada trigger ya buat teman-teman juga Iya. yang baru ngemulai band ya. Iya, main bikin musik band. gitu, bisa mengubah hidup lo. Gua senang banget kalau misalkan obrolan dari kita ini bermanfaat buat lo semua. Thank you banget udah Thank nonton you. sampai habis. Ini sejam nih kayaknya, Chan. Iya. Thank you, Chan. Seru. Thank you banget. Sukses buat karir lo. Sukses juga buat SAH. Ya, sukses juga buat Summerland. Subscribe di sini. Ya, subscribe Jo. Semakin banyak subscribe-nya, semakin semangat gue bikin Kontennya. konten-konten kayak begini. Jangan lupa apa? Jangan lupa tonton single gua Mobil Baru. Yuk, baru. Ini kapan keluar sih, Jan? Tanggal 24. Tanggal 20. Wah, sebentar lagi. Sebentar lagi. Dong. Semingguan lagi lah Iya. ya. Oke. Ya. Thank you. Thank you. Bye.